Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taha alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab Adab Tilawah bab yang ketiga, masuk kepada yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an at-ta'zimu lil mutakallim. Pembahasan kita bab yang ketiga tentang adab batin tilawatul Quran. Yang pertama, fahmul kalam, memahami apa itu kalamullah. Yang kedua, at-ta'zimu lil mutakallim. Ini yang harus ada dalam batin kita, adab batin. Apa itu at-ta'zimu lil mutakallim? Kalam itu ucapan, mutakallim orang yang berucap. Kalam itu pembicaraan, mutakallim itu yang berbicara. Jadi kalam itu ucapan, mutakallim yang berucap. Maka kalamullah berarti ucapan Allah. Yang berbicara siapa? Allah. Nah, ketika membaca kalamullah berarti kita harus mengagungkan yang berbicara. Maka ketika membaca Al-Quran harus ada pentakziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membicara. Maka adab batinnya adalah fal-qari'u 'indal bidayati, orang yang membaca Al-Quran ketika memulai bitilawatil Quran, yang bagi ayyahdura fi qalbihi, semestinya menghadirkan di hatinya azamatal mutakallimi, keagungan yang mutakallim, keagungan yang berbicara. Wa ya'lamu annama yaqra'uhu laisa min kalamil bashar. Allah. Dan dia wajib yakin bahwasanya apa yang akan dia baca bukanlah ucapan manusia. Ini ucapan Allah, ini firman Allah, ini kalamullah. Itu harus dimiliki itu. Jadi agung. Wa anna fi tilawati kalamillahi azza wa jalla ghayatal khatar. Dan dia harus tahu bahwasanya ketika membaca kalamullah itu ada puncak kekhawatiran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Dalam surah Al-Waqi'ah 79 itu Allah berfirman, enggak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang telah disucikan. Ini aturan Allah. Wa kama anna zahira jildil mushaf wa waraqahu mahrusun an zahiri basyaratil lamis illa iza kana mutatahhiran fa batinu ma'nahu aidan bihukmin azzahu wa jallahu, bihukmi izzihi wa jalalihi mahjubun an batinil qalbi illa iza kana mutatahhiran an kulli rajisin wa mustaniran binurit ta'zim wat tawqir. Wa kama anna zahira jildil mushaf, sebagaimana zahir kulit penutup mushaf
wa waraqahu dan kulit lembaran-lembarannya itu mahrusun an zahiri basyaratil lamis, terjaga dari zahir kulitnya pemegang Al-Quran, penyentuh Al-Quran, illa iza kana mutatahiran, kecuali kalau sudah bersuci, fabatinu ma'nahu aidan, maka batin makna Al-Quran pula, bihukmi izzihi wa jalalihi, yang dengan penuh hukum kemuliaan dan keagungannya, mahjubun, juga terhijab, terdinding, an batinil qalbi, dari batin hati, illa iza kana, kecuali mutatahiran, batin hati tersebut telah bersuci, an kulli rijsin, daripada segala kekotoran, wa mustaniran, dan telah bercahaya, binuri ta'zimi wa tauqir, dengan cahaya pengagungan dan penghormatan. Jadi kata Imam Ghazali, sebagaimana Al-Quran itu nggak bisa disentuh tanpa bersuci, maka batin kita, hati kita juga tidak bisa menyentuh makna Al-Quran kalau belum dibersihkan dari kekotoran hatinya. Nah, ketika sudah dibersihkan kekotoran hati dan dipenuhi dengan pentakziman, baru makna keagungan Al-Quran itu masuk ke dalam batinnya. Jadi kalau baca Al-Quran itu pakai adab, enggak kayak baca novel, enggak kayak baca koran, enggak kayak baca majalah macam-macam, buku dan sebagainya. Wa kama la yasluhu lamsu jildil mushaf kullu yadin, fala yasluhu litilawati hurufihi kullu insanin. Sebagaimana tidak pantas setiap kulit, sebagaimana tidak pantas ya boleh menyentuh kulit mushaf itu setiap tangan, la yasluhu lamsa jildil mushafi kullu yadin, sebagaimana tidak layak, tidak seluruh tangan bisa menyentuh kulit Al-Quran yang disahkan, maksudnya ya. Kalau orang yang nggak ngerti, megang aja. Fala yasluhu, maka tidak pantas untuk membaca huruf-huruf Al-Quran ini setiap lisan. Jadi kata Imam Ghazali, sebagaimana tidak semua tangan boleh megang Al-Quran, maka tidak seluruh lisan juga bisa baca Al-Quran. Wala linaili ma'anihi kullu qalbin, maka begitu pula tidak seluruh hati bisa mendapatkan makna-makna Al-Quran. Wala linaili ma'anihi kullu qalbin. Jadi beruntung ketika kita bisa baca Al-Quran, berarti lidah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada keuntungan di situ, tetapi masih ada yang harus dipenuhi. Apa tuh? Hati kita kudu dapat maknanya. Kalau habis baca Al-Quran itu nyesal, lama, lain sebagainya, wah ini bermasalah ini. Wali misli hadzal ta'zim, maka untuk contoh bagaimana pengagungan ini, kana Akramah atau Ikrimah ya, bin Abi Jahal radhiyallahu an. Itu Ikrimah, bapaknya namanya Abu Jahal. Masuk Islam ketika setelah Fatah Makkah. Beliau syahid di perang Yarmuk. Bapaknya Fir'aun hadzal zaman. Tetapi Ikrimah adalah seorang sahabat yang kalau kita mendengar namanya membaca radhiyallahu anhu,
Pada saat Fatah Makkah, beliau ini di PO, daftar pencarian orang. Kalau ketemu dibunuh. Nabi sudah sebar tuh. Siapa yang ketemu Ikrimah, bunuh. Karena jahatnya sama bapaknya. Perpanjangan tangan kejahatan Abu Jahal, Ikrimah, sebelum masuk Islam. Tapi dalam kekalahan itu dia pergi keluar kota Makkah dan ketemu kawannya yang muslim. Maka kawannya ini yang menjamin, kamu ikut saya, nanti saya ngadep sama Rasulullah untuk menjaminkan keamananmu. Kalau mau masuk Islam aman. Yang benar, apa bisa? Selama ini saya jahatnya, memprovokasi, memimpin semua kejahatan. Luar biasa. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah masuk Islam, hanya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diriwayatkan di kota Madinah, ya. Satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang Ikrimah bakal mau datang kemari. Jangan ada yang cerita-cerita lagi tentang bapaknya, karena menceritakan kejelekan orang tuanya menyakiti yang hidup. Malu nanti Ikrimah. Udah, jadi jangan dibahas-bahas lagi tentang Abu Jahal. Segitunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghargai Ikrimah. Luar biasa radhiyallahu anhu. Jadi nggak boleh ngomong-ngomongin kejelekan orang tua seseorang. Nabi tidak rela sahabat membicarakan kejahatan Abu Jahal sementara ada Ikrimah di sana, atau dibahas-bahas saat itu. Kalau kita sekarang kan untuk jadi pelajaran. Oh, kalau di zaman itu semuanya pada tahu, udah. Maka menyebutkan kejelekan orang yang telah mati menyakiti orang yang hidup. Apatah lagi nih ada orang Muslim, ya, umat Nabi Muhammad SAW membahas-bahas tentang orang tua Nabi di neraka, orang tua Nabi di neraka, pakai hadis sahih. Padahal hadis itu masih dibahas oleh para ulama. Ini langsung tekstual saja. Itu yang dibahas-bahas. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nggak punya adab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, itu kalau ada hadisnya dibahas itu para ulama. Karena makna abun itu bisa paman, bisa bapak. Inna abaka wa abi finnar. Inna abi wa abaka finnar, kan gitu. Karena ada orang nyeleneh nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya di mana? Kata Nabi, di neraka. Mungkin nanya Nabi itu. Ketika terlihat wajahnya kayak sedih gitu, makanya Nabi suruh mendekat. Kemudian Nabi bilang, inna abi wa abaka finnar. Agak sedikit enteng dia setelah itu mendengar sabda Nabi SAW ini. Nah, itu hadis itu dimaknai oleh sebagian orang bapak Nabi, yakni Abdullah. Padahal kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, namanya abun itu maknanya bisa bapak kandung, bisa paman. Kalau pamannya kan Abu Thalib. Pamannya adalah yang jelas masuk neraka adalah Abu Lahab. Kalau yang namanya orang tua kandung itu bahasa Al-Qur'annya walid. Kalau abun tuh banyak mana.
Bagaimana kana Ikrimah ibnu Abi Jahal, Ikrimah ini iza nasyaral mushaf, ketika menggelar mushaf, ketika dibuka mushaf, usya alai, pingsan langsung, saking ta'zimnya dengan Al-Quran. Wa yaqulu, maka beliau berkata, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Fa ta'zimul kalami ta'zimul mutakallim, maka mengagungkan kalam, ucapan yang diucapkan berarti mentakzimkan yang berbicara. Walan tahdurahu azamatul mutakallimi, dan tidak akan bisa hadir pengagungan kepada yang berbicara, malam yatafakkar fi sifatihi wa jalalihi wa af'alihi, apabila tidak bertafakkur tentang sifat-sifatnya, tentang keagungannya, dan apa-apa saja yang dibuatnya. Ini kalau kita nggak ingat itu, nggak bisa mengagungkan sang pembicara. Yang ngomong nih siapa sih? Kalau kita gak kenal, kita nggak jadi takzim. Nah, ada bapak polisi, ya. Dia pakai peci, pakai sarung putih, peci putih, baju putih, di pinggir jalan ngatur jalanan. Kira-kira kita gimana tuh? Biasa aja. Tapi begitu dia ganti seragam, ada deg-degannya, atau degan, ada deg-degannya, deg-deg, nggak punya SIM langsung kabur, ya. Itu pengaruh tuh. Kenapa? Kenal, ini petugas resmi, gitu kan? Ya. Itu segitu aja, baju udah pengaruh. Omongannya kita dengerin, kemarin kita kagak dengerin. Wah, dasar polisi cepek, belagu-lagu amat, gitu dikatain. Nah, ketika kita tahu siapa yang berbicara, seberapa besar sifatnya, kekuasaannya, keagungannya, baru kita bisa menghargai kalamnya. Apa aja yang pernah dia buat. Hati-hati, itu yang kamu ajak ngomong kemarin itu, ini punya wilayah ini. Tanah dari sono Kulon mau Udik itu punya dia semua. Apartemen yang kamu tinggal di situ punya dia itu. Yang bayarin kamu itu, tahu nggak? Dia. Kira-kira barangnya lagi nggak melotot, memandang, ngomong sama dia? Nggak berani, karena udah tahu af'alnya, apa aja yang dia buat. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta, antariksa, miliaran galaksi, ya. Manusia, kesehatan kita, rezeki kita, segala bagainya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kalamnya kepada kita berupa Al-Quran, maka seharusnya timbul ta'zim. Fa iza hadara bi balihi, apabila hadir di hatinya al-arsyu, aras, makhluk Allah terbesar, ya. Wal kursi, hadir di hatinya ada makhluk Allah yang namanya kursi. Was samawati wal ard, was samawati wal ard, ya. Langit-langit, ya. Wal ardu, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di alam semesta ini, ya. Gunung, lautan, hutan, belantara, flora, fauna, luar biasa. Emas, perak, ya. Jintan hitam termasuk, ya. Bubur kacang jadi kesana, ya. Kacang-kacangan dan segala bagaikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bangganya orang kalau sudah punya hektaran tanah dan sebagainya, itu nggak ada apa-apanya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi itu punya Allah semua, milik Allah semuanya. Minal jinni wal ins, manusia, jin, wad dawab wal asjar,
pohonan, binatang, melata, ya. Wa alima, dan yakin annal khaliqa li jami'iha, bahwasanya yang menciptakan untuk keseluruhan ini, wal qadira 'alaiha, dan yang berkuasa atas segalanya ini, warraziqalaha, dan yang memberikan rezeki, pengaturan segala, pengayom dan lain sebagainya, cuman satu, yakni Sang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirkan ketika baca Al-Quran. Mulai sekarang setelah ini hadirkan ini. Nisbatkan kepada yang zahir dulu. Wa annal kulla fi qabdati qudratihi mutaraddiduna baina fadlihi wa rahmatihi. Dan seluruh makhluk ini fi qabdati qudratihi, berada di genggaman kekuasaannya, mutaraddiduna, bisa jadi baina fadlihi wa rahmatihi, dapat rahmat atau dapat karunia atau rahmatnya, wa baina naqamatihi wa satwatihi, dan bisa dalam murkanya dan kemarahannya. Jadi seluruh makhluk Allah ini bisa di dalam karunia Allah atau dalam bencana, suka-suka Allah. In an'ama fa bi fadlihi, apabila Allah memberi nikmat itu bukan karena kita pandai, bukan kita segala bagainya, bukan, tapi fa bi fadlihi, karena Allah yang beri karunia. Wa in aqaba, apabila Allah menyiksa, fa bi adlihi, maka itu dengan keadilannya. Wa annahu allazi yaqulu, dan hanya Allah saja yang bisa berfirman, menentukan haula'i ilal jannah wala ubali, mereka surga, la ubali, aku enggak peduli. Wa haula'i ilan nar, yang itu no masukin neraka, wala ubali, aku enggak peduli. Yang begini nih kita takutin, karena Allah yang nentuin mau surga mau neraka, Allah yang nentuin, ya. Wa hadza ghayatul 'azamah, inilah puncak bagaimana kita mentakzimkan kalamullah, ya. Wa ta'ali, dan pengagungan, penghayatan at-ta'ali, pengagungan yang tinggi, ya. Fa bit tafakkuri fi amsali hadza, maka bertafakkur, menghadirkan pemikiran di contoh-contoh seperti ini, yahduru, akan hadir, akan aktif, akan on ta'zimul mutakallim, mengagungkan sang pembicara Allah Subhanahu wa taala, summa ta'zimul kalam, kemudian mengagungkan kalam. Jadi kita mengagungkan kalam Al-Qur'annya itu dicium, ketika membaca harus dalam keadaan khusyuk, ya. Hatinya terus ini kalamullah, dirasakan betapa beruntungnya lisan saya bisa membaca huruf-hurufnya ini, dimuliakan oleh Allah, bisa membaca firman-Nya, ya. Minta kepada Allah agar hati kita dimuliakan, bisa mentakzimkannya dan memahami makna-maknanya. Al-Fatihah.